Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Pipit dalam pembelajaran matematika. Nah, pekan ini kita akan belajar matematika mengenai debit. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan. Rumus mencari kecepatan, mencari waktu, dan mencari jarak. Sekarang kita belajar mengenai debit. Baiklah, disimak ya anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C SD Bakti Nusantara 66. Di sini ada sebuah ilustrasi. Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Siti mengisi dengan keran. Hasilnya sebagai berikut. Pengisian pertama, volumenya 1,25 liter. Waktunya 10 detik. Maka perbandingan volume dengan waktu adalah 1,25 dibagi 10, yakni 0,125 liter per detik. Pengisian kedua, ada 2,5 liter air, waktunya 20 detik. Perbandingan volume dengan waktunya adalah 2,5 dibagi 20, yaitu 0,125 liter per detik. Nah, dari hasil percobaan Siti di atas, perbandingan antara volume dan waktu itu dinamakan debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Jadi ingat ya, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T. D itu adalah debit, V itu volume, dan T itu adalah waktu. Contohnya, 90 liter per menit berapa liter per detik? Penyelesaiannya adalah 90 liter per menit sama dengan 90 dikali 1 per 60 sama dengan 1,5 liter per detik. Yang selanjutnya, untuk mencari volume, debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan, maka adalah V sama dengan D dikali T. Volume itu adalah debit dikali waktu. Keterangannya ingat, D itu debit, V itu volume, dan T adalah waktu. Contohnya, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Yang diketahuinya apa? Waktunya 40 detik. Debitnya 300 ml per detik. Yang ditanyakan volume dalam mililiter per mililiter. Jawabnya, penyelesaiannya ya. Volume sama dengan D dikali T. Volume adalah 300 dikali 40. Sama dengan 12.000 ml. 12.000 ml itu sama hasilnya dengan 12 liter. Jadi, volume air dalam ember ada 12 liter. Sekarang untuk mencari waktu dalam debit. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Jadi T sama dengan V dibagi D. D itu debit, V itu volume, dan T adalah waktu. Contohnya, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Jadi dulu yang diketahuinya apa? Volumenya 18 liter, debitnya 54 liter per menit. Yang ditanyakannya adalah waktunya berapa detik. T sama dengan V dibagi D, volume dibagi debit. T sama dengan 18 dibagi 54 menit, sama dengan 1/3 menit atau 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Itu untuk mencari waktu. T sama dengan V dibagi D.
Nah, sekarang hubungan antara debit dengan waktu. Bagaimana hubungannya? Coba lihat tabel di sini. Debit satuannya liter per menit, volume liter, waktu menit perbandingannya. Kalau ada 12 liter per menit debitnya, volumenya 12, maka waktunya adalah 1. Perbandingannya 12 sama dengan 12 dibagi 1. Jadi kan debit itu volume dibagi waktu. 12 dibagi 1, 12. Sekarang kalau debitnya tetap 12, volumenya 24, waktunya 2 menit. 12 sama dengan 24 dibagi 2. Sekarang debitnya sama, volumenya 36 liter, waktunya 3 menit. 36 dibagi 3, hasilnya 12. Kalau volumenya 48 menit, waktunya 4 detik, 4 menit, maka volume debitnya itu adalah 12 liter per menit. Nah, dengan debit tetap, maka volume dan waktu itu semakin besar atau semakin tinggi volume dan waktunya. Debitnya tetap, maka volume dan waktunya itu akan semakin besar. Dari pengamatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa volume dalam liter dan waktu debit itu volume A, waktunya B. Maka A berbanding B. Volumenya C, waktunya D. Maka C berbanding D. Notasi untuk perbandingan, bila A berbanding B, sama hasilnya dengan perbandingan C berbanding D. Itu untuk perbandingannya. Jika debitnya tetap A berbanding B, sama saja dengan C berbanding D. Terus untuk notasi perkaliannya dengan debitnya yang tetap, jika A dikali D, hasilnya adalah sama dengan C dikali B. Jadi ini kali silang, sama, perbandingannya sama, perbandingan tetap. A dikali D sama dengan C dikali B. Itu untuk notasi perbandingan dan perkalian. Bila debitnya tetap, maka volume dan waktunya akan semakin besar. Dan notasi perbandingannya, A berbanding B sama dengan C berbanding D. Dan notasi perkaliannya adalah A dikali D sama hasilnya dengan C dikali B atau B dikali C. Nah, ingat ya, kalau debit itu adalah volume. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Apabila mau mencari volume, maka debit dikali waktu. Apabila mau mencari waktu, maka volume dibagi debit. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.